Halo guys, hari ini kita bahas mengenai Accurate 5. Jadi saya akan share database Accurate 5 tuh yang standar untuk teman-teman bisa pakai langsung gitu ya. Jadi nggak usah bikin database dari nol lagi, tapi pakai database yang sudah ada seperti ini. Kalau ada kekurangan, teman-teman bisa kolong infokan di komentar ya. DB0 ini bisa teman-teman download dari nanti saya taruh di deskripsi. Teman-teman bisa ambil langsung di situ. Nah, apa keistimewaan dari database ini adalah database ini sudah didesain supaya laporannya nanti itu sudah sesuai dengan pajak gitu, supaya laporannya itu bisa menyesuaikan dengan keperluan pajak. Karena kita tahu bahwa pajak itu kan nanti ada teman-teman akan input yang namanya formulir 8A gitu ya. Formulir 8A itu teman-teman mesti isi, yaitu laporan keuangan dari accounting diterjemahin ke ISPT pajaknya. Nah, disitulah banyak orang bermasalah tuh kalau database itu nggak dicocokin gitu loh. Jadi saya sudah bikin database ini cocok dengan laporan dari pajak. Oke, kita perhatiin dulu databasenya. Pertama daftar akun ini. Daftar akun yang akan saya jelaskan dulu buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tes langsung aja download dari deskripsi ini langsung dipakai sendiri ya. Tapi saya akan jelaskan supaya lebih paham. Di sini kas dan setelah kas. Jadi nanti ketika bikin laporan tuh kas dan setelah kas tuh akan ngumpul gitu. Nah, tapi di sini kita bikin kas dan setelah kas supaya bisa ketahuan jumlah totalnya berapa. Nah, ada kasih tangan, ada bank BCA, bank BCA ada bank PAJPT, ada bank BCA pribadi. Terus deposito, uang deposit ini kan kadang-kadang orang sewa tanah dan bangunan ada uang deposit gitu. Uang deposit itu kan boleh dibilang piutang, boleh dibilang aset, boleh dibilang kas dan setara kas lah gitu. Karena kan nanti akan dikembalikan. Kemudian ayat silang. Ayat silang ini harus nol ya. Ayat silang ini adalah transaksi antar bank dan kas jika teman-teman ini mungkin seorang konsultan, teman-teman mencatat accounting itu tidak day by day gitu, tapi dikumpulin gitu, kadang-kadang gitu kan. Sebulan di inputnya langsung bersamaan gitu. Jadi input bank terus, input kas terus gitu. Nah, sehingga ketika ada transaksi antar bank dan kas ini akan terjadi konflik, terjadi double input nanti gitu. Jadi supaya menghindari itu di jurnal lah bank pada ayat silang atau ayat silang pada bank, nanti di sini kas pada ayat silang atau ayat silang pada kas. Sehingga dua-duanya cocok gitu. Sehingga ayat silangnya harus nol nanti nilainya. Pos sementara ini untuk akun-akun yang nggak jelas apa ini transaksi apa ini. Nah, pakailah pos sementara ini. Nanti supaya bisa dikonfirmasi berikutnya. Tapi kan input jalan terus gitu, input jangan berhenti. Terus investasi sementara ini saham di bursa. Nah, ini kenapa ada akun nama investasi sementara? Ini menyesuaikan dengan keperluan pajak. Karena di 8A nanti ada isian ini, teman-teman masih input ini gitu. Terus piutang usaha pihak ketiga, ini piutang biasa. Piutang hubungan istimewa. Nah, ini teman-teman kalau nggak paham nggak usah diinput ke sini. Tapi kalau paham boleh diinput ke sini. Piutang lain-lain pihak ketiga. Jadi piutangnya piutang lain-lain tapi pihak ketiga gitu. Itu di sini juga. Kalau nggak ngerti, buang aja semua ke piutang usaha pihak ketiga. Terus ada lagi namanya piutang lain-lain hubungan istimewa. Jadi sekali lagi ini adalah diperuntukkan khusus untuk pajak gitu ya. Jadi laporannya akan menyesuaikan dengan formatnya dari pajak nanti. Nah, di sini ada piutang pemegang saham, ada Mr. A, Mr. B, nanti bisa tambahin lagi. Terus piutang karyawan. Gitu, piutang karyawan. Terus penyisian piutang ragu-ragu atau akun bad debts. Kalau nggak perlu nggak usah. Maksudnya akun tetap ada tapi nggak usah di-input kalau teman-teman nggak ada isinya gitu. Terus persediaan barang dagang seperti biasa. Terus beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu asuransi dibayar di muka, PPh 21 dibayar di muka. Jadi kalau PPh 21 itu bersifat LB, maka dia muncul angka di sini. Kalau dia nggak LB, nggak muncul di sini ya teman-teman ya. PPh 22 dibayar di muka. Jadi ini adalah bukti potong. Nanti angka di sini adalah akan sama dengan jumlah bukti potong yang teman-teman dapatkan ya. Jadi harus sama persis. PPh 23 dibayar di muka. Jadi saya pecah dua di sini, ada yang bukti potong belum ada yang bukti potong sudah ada. Jadi kalau teman-teman ada di industri jasa seperti saya nih, konsultan pajak, sangat penting PPh 23 itu dapatin bukti potongnya. Kalau belum ada bukti potong, kita input dulu ke yang belum ada bukti potongnya. Kenapa? Karena suatu hari kalau mau di lapor ke pajak nggak ada bukti potong, nggak bisa lapor gitu. Oleh karena itu penting sekali untuk membedakan mana bukti potong sudah dapat, mana bukti potong belum dapat gitu. Penting itu. Terus PPh 25 dibayar di muka. Ini cicilan PPh 25 seperti biasa.
PPh 4 ayat 2 dibayar di muka ini. PPh 4 ayat 2 ada dua macam, yang PPh 4 ayat 2 yang biasa dan PPh 4 ayat 2 yang 0,5% UMKM. Ini sudah bertahun-tahun ini dipisah begini supaya orang bisa membedakan yang mana PPh 4 ayat 2 yang biasa, yang tanggal 10 bayar tanggal 20 lapor, mana yang PPh 4 ayat 2 UMKM 0,5%, tanggal 15 bayar, tanggal 20 lapor. Gitu. PPh 29 dibayar di muka ini kalau SPT tahunan LB ya, teman-teman. PPN masukan kalau beli. PHR dibayar di muka, ini LB juga. PHR itu pajak hotel dan restoran. Sewa dibayar di muka kendaraan, sewa dibayar di muka tanah dan bangunan. Kenapa dipisahin? Supaya kita bisa membedakan sewa dibayar di muka tanah dan bangunan itu ada hubungannya dengan PPh 4 ayat 2 10% nanti. Oke, sedangkan sewa dibayar di muka kendaraan itu lari ke PPh 23. Terus uang muka pembelian, saya sih nggak pakai ini. Aktiva lancar lainnya. Kenapa ada aktiva lancar lainnya? Karena di pajak ada akun yang namanya aktiva lancar lainnya. Kita sendiri jarang pakai ya. Piutang jangka panjang. Ini ada. Terus aktiva itu kita pecah tanah dan bangunan dan aktiva tetap lainnya, teman-teman. Ini adalah sesuai format dari pajak. Tanah dan bangunan itu ada tanah dan bangunan. Kenapa tanah dan bangunan dipisah? Karena tanah tidak ada penyusutan, bangunan ada penyusutan. Aktiva lancar lainnya saya pecah atas peralatan kantor, motor dan sepeda, mobil non direksi, terus mobil sedan dan mobil direksi. Oke, ini teman-teman udah paham ya. Peralatan kantor itu 4 tahun, motor dan sepeda itu 4 tahun, mobil non direksi itu 8 tahun, mobil sedan dan direksi 8 tahun. Tapi kenapa saya bedakan mobil 2 ini? Karena mobil non direksi itu penyusutannya bisa full disusutkan. Sedangkan mobil sedan dan mobil direksi penyusutannya hanya setengah saja. Teman-teman paham ya itu? Terus akumulasi ada penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan kantor, motor dan sepeda, mobil non direksi, mobil sedan dan direksi. Kenapa dipisahin di sini? Supaya gampang nanti ketika mau melakukan koreksi fiskal. Investasi pada perusahaan asosiasi, ini ada sudah menyangkut pajak lagi. Investasi. Oke. Terus investasi jangka panjang lainnya. Oke. Tadi mana? Investasi jangka panjang lainnya. Terus harta tidak berwujud. Kalau ada, aktiva pajak tangguhan, ya. Saya sih nggak pakai, tapi orang-orang accounting yang dalam ini pakai ini. Aktiva tidak lancar lainnya. Terus hutang usaha pihak ketiga, ini hutang biasa. Terus hutang hubungan istimewa, ini ada HPS, hutang pemegang saham maksudnya ya. Mr. A, Mr. B, hutang gaji karyawan. Jadi kalau saya cenderung untuk menjurnal gaji itu beban gaji pada hutang gaji dulu. Nanti ketika dibayar baru hutang gaji pada bank. Gitu. Hutang bunga. Nah, hutang pajak. Hutang pajak itu ada PPh 21, ini kurang bayar PPh 21. Hutang PPh 22, 23 ini kurang bayar 23, 25, 4 ayat 2 yang biasa, 4 ayat 2 UMKM 0,5%. Terus hutang PPh 29 seperti biasa. PPN keluaran di sini. Terus hutang PPN. Jadi hutang PPN ini adalah kurang bayar dari SPT PPN-nya. Oke, hutang PHR. Terus hutang dividen atau prefer. Jadi ketika mau mengumumkan prefer atau dividen, maka muncul hutang dividen. Waktu dibayar baru nanti dibalik. Oke. Biaya masih harus dibayar. Hutang bank. Bagian hutang jangka panjang. Ini panjang nih, bagian hutang jangka panjang yang apa gitu deh, lupa. Tapi ini di pajak ada nih, makanya dimunculin. Uang muka pelanggan, terus kewajiban lancar lainnya. Nah itu ada hutang royalti, hutang BPJS Kesehatan, hutang BPJS TK, gitu ya. Terus hutang bank jangka panjang. Nah BPJS ini cukup unik teman-teman. Ini ada satu video khusus lagi untuk PPh 21 dan gaji karena cukup rumit BPJS ini, kesehatan dan TK ini, jangan sampai salah. Ada yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung oleh pegawai gitu. Jadi supaya nggak bingung gitu. Hutang bank jangka panjang, hutang usaha jangka panjang pihak lain, hutang usaha jangka panjang hubungan istimewa, kewajiban pajak tangguhan, kewajiban tidak lancar lainnya. Modal ada modal A, modal B seperti biasa. Agio saham, tambahan modal disetor. Terus laba ditahan. Nah,
laba ditahan ini adalah laba ditahan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini otomatis. Nah, laba ditahan di sini adalah laba ditahan tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi jangan salah ya. Laba ditahan di sini ada laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan laba ditahan tahun ini itu akan muncul otomatis by system. Tidak ada di sini. Oke? Paham ya? Jadi laba ditahan tahun ini itu akan muncul by system ketika kita bikin laporan. Tidak muncul di sini. Bukan di sini gitu. Jadi laba ditahan di sini adalah laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Terus dividen prefer tahun ini. Dividen prefer Mr. A tahun ini, Mr. B. Historical balancing account, ekuitas lain-lain, ini sesuai dengan laporan pajak juga. Penjualan seperti biasa, retur, potongan penjualan. Persediaan awal barang dagang, jadi teman-teman kalau menggunakan metode periodik seperti ini, persediaan awal barang dagang, ada pembelian, ada persediaan akhir barang dagang. Kalau metode perpetual, nggak seperti ini ya. Itu ada video lain lagi kalau mengenai itu. Oke, tapi accurate itu didesain untuk metode perpetual, teman-teman. Jadi accurate itu didesain untuk perpetual, bukan didesain untuk periodik. Terus beban gaji pegawai seperti biasa, beban. Nah, kalau beban udah biasa lah. Beban udah normal. Penyusutan ada penyusutan bangunan, peralatan kantor, motor dan sepeda, mobil non direksi, mobil sedan dan direksi. Beban entertain, komisi di sini digabung karena ini akan dikoreksi nanti. Konsumsi, sumbangan uang duka, donasi dikoreksi ya. Pajak, PBB, STNK, STP, semua dikoreksi. Oke, perizinan legal, sewa kendaraan. Nah, ada sewa kendaraan, ada sewa tanah dan bangunan. Kenapa? Karena sewa kendaraan ada PPh 23, sewa tanah dan bangunan PPh 4 ayat 2. Jasa profesional, seperti jasa konsultan dan sebagainya. Oke, nah beban BPJS Kesehatan, ini perusahaan tanggung 4%, BPJS TK perusahaan tanggung 6,24% kalau semua BPJS yang ditanggung. Oke, diambil programnya maksudnya. Oke, beban training, beban PPh. Nah, beban PPh ini juga beban PPh 4 UMKM ini kenapa dimunculkan supaya ketahuan angkanya, jangan sampai nggak terbayar gitu. Karena ini berbeda dengan beban pajak yang biasa, tapi ini tetap dikoreksi seperti biasa. Pendapatan mengenai deposito, laba rugi jual tetap. Nah, pendapatan insentif COVID-19 DTP ini apa? Kita tahu bahwa mulai tahun 2021 atau 2020 deh, sudah ada yang namanya insentif COVID PPh BP21, 22, 25, dan DTP untuk PPh UMKM 0,5%. Kalau di sini saya cenderung ke UMKM 0,5% gitu ya. Jadi, karena kan gini, ketika terjadi penjualan akan muncul yang namanya hutang PPh 4 ayat 2 0,5% UMKM dong. Hutang masih dibayar. Nah, ketika hutang dibayar kan hutang pada bank. Masalahnya adalah ini insentif COVID ditanggung pemerintah DTP. Nah, makanya muncul namanya pendapatan insentif COVID PPh COVID-19 ini. Ini masuk pendapatan lain-lain. Kalau nggak ada ini nanti bingung kita mau bayarnya gimana gitu. Sedangkan itu nggak boleh hilang. Hutang itu nggak boleh hilang. Gitu, hutang 0,5% harus muncul gitu supaya nanti kita gampang bikin laporannya. Oke. Ini beban manfaat PPh 29 badan, ini sudah di-link-kan teman-teman. Nanti ketika teman-teman bayar, nanti ini akan muncul sebagai beban manfaat. Nanti antara income before tax dan income after tax, ada di tengah-tengah ini namanya itu, beban manfaat PPh 29 badan. Ini mesti muncul, gitu. Oke, teman-teman di sini mengenai daftar akun, kalau teman-teman bingung nanti boleh langsung di komen aja. Kalau nanti diperbaiki, saya akan langsung update di deskripsi ya. Sekarang kondisinya R20, artinya ini sudah revisi yang ke-20. Nanti kalau 21, 22, dan seterusnya nanti akan ada di deskripsi. Oke. Nah, terus saya akan bahas mengenai format cetakan LK. Jadi ketika kita bikin laporan, ada namanya review bulanan. Mungkin teman-teman kan mau nge-review bulanan, ada yang mau SPT tahunan. Ini dua hal yang berbeda. Maksudnya dua laporan yang berbeda karena nanti laporan tahunan itu akan disesuaikan untuk pajak, sedangkan laporan bulanan itu untuk internal kita sendiri, gitu. Oke. Nah, kalau neraca kita ambil yang multi periode. Neraca multi periode, terus tampilkan induknya dicentang, tampilkan anaknya dicentang. Oke. Paham ya? Contoh. Ini daftar laporan, kita lihat neraca standar, neraca multi periode. Nah, oke. Tampilkan induk, tampilkan anak. Tampilkan induk, tampilkan anak. Oke, ini di-okein. Nanti seperti ini. Nah, jadi sudah seperti ini nih. Aktiva, tadi kan nggak ada tuh Aktiva. Tadi kan daftar akun nggak ada akun namanya Aktiva. Oke. Aktiva lancar juga tidak ada tadi di situ.
Nggak ada di sini aktiva lancar. Oke, karena ini by system otomatis. By system otomatis. Nah, kas dan bank juga otomatis. Sedangkan jumlah kas dan bank, oh ini karena akunnya nggak ada angkanya ya. Kalau ada angkanya nanti akan kelihatan. Biar lebih gampang untuk ini bikin review internal kita gitu. Oke. Terus laba rugi multi periode. Laporan laba rugi multi periode. Oke, ini sama. Tampilkan induk, tampilkan anak. Tampilkan induk, tampilkan anak. Oke, nanti akan seperti ini laporannya. Paham ya teman-teman? Nah, khusus untuk SPT tahunan, nanti neraca kita akan ekspor Excel supaya nanti ditambahin Jakarta tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, direktur tanda tangan gitu. Sedangkan kalau laba rugi juga sama, tapi ada namanya koreksi fiskal. Itu di Excel semua ya teman-teman. Nah, ada video khusus untuk ekspor Excel ini supaya dirapikan lagi. Nanti saya taruh mungkin di atas sini atau di atas sini gitu ya. Nah, neraca dan laba rugi nanti ekspor ke Excel, bagaimana merapikan Excel dan sampai bisa koreksi fiskalnya. Nanti ada video khusus untuk itu. Oke, kita lihat untuk SPT tahunan ya, neraca sudah tidak multi periode lagi. Neraca ambillah yang namanya indeks kontrol. Neraca indeks kontrol kita ambil. Tampilkan induk, saldo 0 dan termasuk jumlah induk. Tampilkan induk, saldo 0, tampilkan jumlah induk. Oke. Nah, seperti ini laporannya teman-teman. Seperti ini laporannya. Nah, jadi laporan ini sudah persis seperti format dari pajak. Jadi nanti gampang teman-teman mau pindahin dari angka sini ke angka pajak tuh gampang sekali. Karena sudah terstruktur sama seperti kebutuhan dari SPT pajak, ISPT pajak gitu, PPh Badan. Oke, terus nah ini nanti teman-teman ekspor ya, ekspor ke Excel. Ekspor ke Excel ini dihilangin semua. Nanti ada video khusus lah untuk itu teman-teman, tinggal lihat di videonya untuk itu. Oke, terus laba rugi ambil standar. Laba rugi standar kan. Oke, laba rugi standar. Ya, tampilkan induk, tampilkan anak, tampilkan jumlah induk. Sudah betul. Oh, ini nggak ada ini, nggak apa-apa. Nah, tadi di sini laba rugi bersih before dan after, di tengah-tengah sini ada PPh 29 gitu ya teman-teman. Supaya nggak bingung gitu. Oke, seperti itu aja format cetakan LK. By the way, ini kalau teman-teman mau cetak multi periode sampai 6 bulan, kalau nggak salah maksimal 7 bulan, itu di sini formatnya. Nanti tinggal modifikasi formasi laman. Ini legal 25200, nanti ikutin aja di sini. Terus yang ini nggak perlu. Ini hanya apa namanya? Di kantor saya bikin seperti ini. Kalau kantor teman-teman silakan bikin terpisah, berbeda seperti apa, nggak masalah. Gitu. Oke ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Nanti semua linknya saya taruh di deskripsi supaya gampang tinggal dianalisa lebih lanjut. Ini Accurate 5 ya teman-teman, bukan Accurate Online. Jadi teman-teman kalau masih pakai Accurate 5 bisa menggunakan database ini. Langsung aja ambil, langsung bisa dipakai, tinggal ganti informasi perusahaannya aja, beres gitu. Oke, masalah jurnal-jurnal nanti itu udah masing-masing lah ya, gitu. Oke. By the way, kalau teman-teman mau membangun industri jasa perpajakan dan akuntansi, nah teman-teman kalau masih bingung bisa tanya saya. Kita bisa bareng-bareng, saya bangun partnership, saya bangun coaching gitu. Saya bikin coaching untuk teman-teman supaya bisa dari nol sampai sukses berada di industri jasa perpajakan dan akuntansi gitu ya. Boleh dihubungi saya di pajaksmart.com atau boleh di komen di sini juga boleh, dihubungi saya di medsos juga bisa, atau di pajaksmart.com, nanti di sana bisa hubungi saya langsung. Oke, terima kasih teman-teman.